Selamat datang di Bijaks News Selasa 11 Februari 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, pengamat politik Ade Armando meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengatasi gurita korupsi yang merajalela di PT Aneka Tambang atau Antam. Korupsi di perusahaan ini dinilai sangat parah, seperti kasus tata kelola emas seberat 109 ton dalam periode 2010 hingga 2022 yang merugikan negara 3,31 triliun rupiah. Baru-baru ini muncul dugaan penggunaan dana konsultasi hukum sebesar 60 miliar rupiah pada 2024. Pengacara Kaliber Hotman mengatakan biaya konsultasi hukum BUMN berkisar 1 hingga 5 miliar, ujar Ade Senin 10 Januari. Ia juga membeberkan bahwa Antam pernah mengalami kerugian 400 miliar rupiah dalam satu semester pada 2017. Bayangkan, Antam rugi 400 miliar rupiah hanya dalam satu semester. Kemungkinan jumlahnya semakin meningkat, jadi tidak berlebihan jika Antam dikatakan sudah sangat rusak akibat korupsi, jelasnya. Selain itu, kasus Budi Said, pengusaha Surabaya juga menjadi sorotan setelah ia dihukum atas dugaan pembelian emas ilegal meski hakim dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menyatakan ia adalah korban penipuan PT Antam. Dugaan korupsi di Antam semakin kuat terutama terkait penggunaan dana hukum 60 miliar rupiah per tahun. Mungkin dana itu dikeluarkan Antam untuk membayar atau menyuap bahkan hakim yang menangani perkara Budi, ungkap Ade. Ia juga menekankan agar Erick Thohir segera bertindak untuk memberantas korupsi di Antam. Informasi hukum, KPK menghadirkan 4 saksi ahli dan 153 bukti dalam sidang pra-peradilan Hasto Kristianto yang menggugat status tersangkanya dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlanjut dengan kesimpulan pada 12 Februari dan putusan 13 Februari. Beralih ke ekonomi, pernyataan Jokowi soal 100 investor di IKN kembali viral, namun warganet menyoroti perubahannya dalam 12 hari memicu debat dan spekulasi. Situasi ini dibandingkan dengan proyek SMK sementara belum ada klarifikasi resmi terkait perubahan tersebut. Seputar daerah, Masjid Ar-Rahman di Pangandaran viral karena atapnya berbentuk baret hijau dan menaranya menyerupai amunisi. Dibangun atas usulan Panglima TNI, masjid ini ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2025. Informasi luar negeri, Sekjen PBB Antonio Guterres menolak pemindahan paksa di Gaza menanggapi rencana Trump melarang warga Palestina kembali. Ia menegaskan solusi tak boleh melibatkan pengusiran. Selasa 11 Februari. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.